Rusia balas hukuman sanksi dari negara-negara barat. Rusia membalas sanksi yang dijatuhkan negara-negara barat dengan memberlakukan larangan ekspor pada serangkaian produk hingga akhir 2022. Larangan tersebut mencakup ekspor peralatan telekomunikasi, medis, kendaraan, pertanian, dan listrik, serta beberapa produk kehutanan seperti kayu. Kementerian Ekonomi Rusia mengatakan langkah-langkah lebih lanjut dapat mencakup pembatasan kapal asing dari pelabuhan Rusia. Pihak kementerian mengatakan langkah-langkah ini adalah tanggapan logis terhadap sanksi yang dikenakan kepada Rusia. Larangan terhadap negara-negara yang telah melakukan tindakan tidak bersahabat itu bertujuan untuk memastikan fungsi sektor-sektor utama ekonomi Rusia tidak terganggu. Larangan ekspor Rusia mencakup lebih dari 200 produk. Langkah-langkah tersebut akan berlangsung hingga akhir tahun. Sekitar 48 negara akan terpengaruh, termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa. Pengecualian larangan itu dapat diberlakukan untuk wilayah Ossetia Selatan dan Abkhazia yang memisahkan diri dari Georgia dan untuk anggota Uni Ekonomi Eurasia yang dipimpin Rusia. Pemerintah negara-negara barat telah memberlakukan serangkaian sanksi terhadap Rusia, terutama terhadap pembelian minyak dan miliarder oligarki yang dianggap dekat dengan Presiden Vladimir Putin. Perdana Menteri Rusia Mikhail Mishustin mengatakan larangan itu akan mencakup ekspor barang yang dibuat oleh perusahaan asing yang beroperasi di Rusia. Barang-barang itu termasuk mobil, gerbong kereta api, dan kontainer. Keputusan itu muncul ketika mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev memperingatkan bahwa aset yang dimiliki oleh perusahaan barat yang telah ditarik dari Rusia dapat dinasionalisasi. Perusahaan menghentikan investasi secara massal, termasuk raksasa industri dan pertambangan seperti Caterpillar, Unilever, dan Goldman Sachs. Moskow menyetujui undang-undang yang mengambil langkah pertama menuju nasionalisasi aset perusahaan asing yang meninggalkan negara itu. Dalam sebuah pernyataan pada Kamis, Medvedev mengatakan pemerintah Rusia sudah mengerjakan langkah-langkah yang meliputi kebangkrutan dan nasionalisasi properti organisasi asing. Perusahaan asing harus memahami bahwa ketika mereka akan kembali ke pasar Rusia, itu akan sulit. Dia menuduh investor asing menciptakan kepanikan bagi warga Rusia biasa yang sekarang bisa kehilangan mata pencaharian. Berdasarkan data terbaru, Rusia merupakan mitra dagang terbesar ke-19 Inggris dengan nilai perdagangan mencapai 15,9 miliar pound atau senilai 297 triliun rupiah selama setahun dari akhir September 2020. Sementara itu sebelumnya, seperti yang telah dilakukan negara-negara barat, Singapura juga melarang bank dan lembaga keuangan lainnya untuk berbisnis dengan 4 bank Rusia. Singapura juga membatasi transaksi cryptocurrency dan melarang lembaga-lembaga keuangan memberi layanan yang dapat membantu bank sentral Rusia. Tidak hanya itu, Singapura juga memberlakukan larangan ekspor beberapa produk ke Rusia, termasuk produk elektronik, komputer, dan barang-barang militer. Menteri Luar Negeri Vivian Balakrishnan sebelumnya mengatakan kepada parlemen bahwa Singapura akan bertindak bersama dengan banyak negara lain yang berpikiran sama untuk menjatuhkan sanksi dan pembatasan yang sesuai terhadap Rusia. Ini adalah yang pertama negara di Asia Tenggara memberlakukan sanksi terhadap Rusia, meskipun beberapa anggota ASEAN lainnya telah mengecam tindakan Rusia. Sebelumnya, negara-negara barat telah menjatuhkan rangkaian sanksi barat terhadap Rusia setelah negara itu meluncurkan invasi ke Ukraina. Industri perbankan Eropa dan Australia mulai mengukur pengaruh krisis Ukraina terhadap bisnis yang tengah dijalani. Para bankir bersiap menghadapi dampak sanksi global yang dijatuhkan kepada Rusia. Bank-bank Eropa, terutama di Austria, Italia, dan Prancis yang paling terpapar Rusia, mengutip Reuters, kelompok bank ini selama berminggu-minggu telah sangat waspada jika pemerintah memberlakukan sanksi baru terhadap negara beruang merah ini. HSBC memperingatkan akan dampak penularan pasar dari Rusia ke negara lain, sedangkan Raiffeisen Bank International Austria
mengatakan sedang mempersiapkan strategi menghadapi krisis. Setidaknya Uni Eropa telah menyetujui sanksi yang akan memasukkan lebih banyak politisi, anggota parlemen, dan pejabat Rusia ke daftar hitam mereka. Juga melarang investor Uni Eropa berdagang obligasi negara Rusia dan menargetkan impor dan ekspor dengan entitas separatis. Paket sanksi ini akan merugikan Rusia dan akan sangat merugikan. Demikian kata Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell. Sementara itu, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan dia menghentikan sertifikasi pipa gas Nord Stream 2 yang berasal dari Rusia. Padahal gas ini merupakan sumber energi masa depan yang penting bagi ekonomi terbesar Eropa itu. Kemudian pada Selasa sore, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan sanksi yang menargetkan 2 bank Rusia, juga hutang negara dan elit Rusia serta anggota keluarga, dan memperingatkan bahwa Rusia akan membayar harga yang lebih mahal jika melanjutkan agresinya ke Ukraina. Sejak aneksasi Rusia atas Crimea pada tahun 2014, Amerika Serikat dan Uni Eropa telah memasukkan orang-orang tertentu ke daftar hitam. Seiring membatasi akses lembaga keuangan milik negara Rusia ke pasar modal barat, juga memberlakukan larangan perdagangan senjata dan batasan lain pada perdagangan teknologi. Hal yang sama juga berlaku untuk sektor minyak. Hal itu menyebabkan bank khususnya di Amerika Serikat mengurangi exposure mereka ke Rusia, sehingga krisis Ukraina saat ini tidak akan memberikan ancaman bisnis. Namun, bankir Amerika Serikat lebih fokus pada dampak pasar daripada ketegangan geopolitik ini. Moskow menyetujui undang-undang yang mengambil langkah pertama menuju nasionalisasi aset perusahaan asing yang meninggalkan negara itu. Dalam sebuah pernyataan pada Kamis, Medvedev mengatakan pemerintah Rusia sudah mengerjakan langkah-langkah yang meliputi kebangkrutan dan nasionalisasi properti organisasi asing. Perusahaan asing harus memahami bahwa ketika mereka akan kembali ke pasar Rusia, itu akan sulit. Dia menuduh investor asing menciptakan kepanikan bagi warga Rusia biasa yang sekarang bisa kehilangan mata pencaharian. Berdasarkan data terbaru, Rusia merupakan mitra dagang terbesar ke-19 Inggris dengan nilai perdagangan mencapai 15,9 miliar pound atau senilai 297 triliun rupiah selama setahun dari akhir September 2020. Sementara itu sebelumnya, seperti yang telah dilakukan negara-negara barat, Singapura juga melarang bank dan lembaga keuangan lainnya untuk berbisnis dengan 4 bank Rusia. Singapura juga membatasi transaksi cryptocurrency dan melarang lembaga-lembaga keuangan memberi layanan yang dapat membantu bank sentral Rusia. Tidak hanya itu, Singapura juga memberlakukan larangan ekspor beberapa produk ke Rusia, termasuk produk elektronik, komputer, dan barang-barang militer. Menteri Luar Negeri Vivian Balakrishnan sebelumnya mengatakan kepada parlemen bahwa Singapura akan bertindak bersama dengan banyak negara lain yang berpikiran sama untuk menjatuhkan sanksi dan pembatasan yang sesuai terhadap Rusia.